Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Lucky di channel ini. Terima kasih sudah menonton video-video saya ya. Kali ini saya akan membahas mengenai engine diesel atau mesin diesel. Buat kalian yang belum paham atau belum mengerti mengenai cara kerja mesin diesel, simak video ini baik-baik. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya agar kalian mendapat video-video terbaru dari saya, yang pasti agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai mesin diesel. Mesin diesel sering disebut juga sebagai combustion engine, teman-teman. Lalu apa yang menyebabkan mesin diesel itu disebut sebagai combustion engine? Yaitu mesin diesel bekerja dengan memanfaatkan temperatur serta tekanan udara yang tinggi, teman-teman, dengan rasio kompresi yang sangat tinggi sehingga sanggup membakar solar. Pada dasarnya mesin diesel dan mesin bensin sama, teman-teman, mempunyai 4 siklus, yaitu hisap, kompresi, ekspansi, dan buang. Seperti gambar yang ada di samping saya ini untuk 4 siklusnya. Kemudian untuk bahan bakarnya sendiri, mesin diesel menggunakan solar, teman-teman. Mesin diesel tidak bisa menggunakan bensin, begitupun sebaliknya mesin bensin tidak bisa menggunakan bahan bakar berjenis solar, teman-teman. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, untuk mesin bensin, untuk proses pembakaran bahan bakar diledakkan menggunakan busi. Sedangkan mesin diesel, untuk pembakaran bahan bakar, mesin diesel memanfaatkan kompresi yang sangat tinggi, teman-teman. Untuk mesin diesel sendiri tidak menggunakan busi. Ada menggunakan busi cuma sebagai pemanas awal start engine, teman-teman. Namanya busi pijar sebagai pemanas awal untuk memancing meledaknya bahan bakar ketika pertama kali dihidupkan, teman-teman. Selain itu, kebanyakan mesin diesel menggunakan turbocharge, teman-teman, di mana mesin bensin jarang menggunakan turbocharge. Ada sebagian yang menggunakan, ada sebagian tidak, teman-teman. Jadi fungsi turbocharge untuk membantu pasokan udara agar udara yang masuk ke ruang bakar optimal dan banyak, teman-teman. Karena apa? Karena mesin diesel untuk proses pembakaran memanfaatkan udara dikompresi yang bertekanan tinggi, sehingga saat bahan bakar diinjeksikan terjadi ledakan, teman. Oke, kita bahas mengenai 4 siklus mesin diesel ini. Kita lihat gambar di samping saya. Yang pertama ada siklus hisap, sama seperti mesin bensin. Piston dari TMA ke TMB, bahan bakar masuk. Kemudian langkah kedua, langkah kompresi. Piston dari TMB naik ke TMA. Kemudian setelah piston di TMA dan udara tertekan, terkompresikan, terjadi kenaikan suhu, teman-teman. Di saat udara dikompresikan, di saat itu juga bahan bakar diinjeksikan melalui injektor, teman-teman, sehingga udara yang bersuhu tinggi dan bertemu solar, maka terjadi ledakan, teman-teman, sehingga terjadi langkah ekspansi. Seperti gambar nomor 3 adalah langkah ekspansi. Kemudian untuk langkah keempat yaitu langkah buang dari piston dari TMB naik ke TMA, teman-teman. Jadi untuk proses pembakaran mesin diesel yaitu dengan memanfaatkan kompresi udara yang sangat tinggi, teman-teman. Dengan adanya kompresi udara yang sangat tinggi, terjadi suhu udara yang tinggi juga, teman-teman, sehingga ketika solar diinjeksikan terjadi ledakan, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut fokus ke mesin dieselnya. Untuk secara garis besarnya, mesin diesel dan bensin untuk konstruksinya sama. Ada blockhead, ada block silinder, kemudian ada bak olinya. Di sini yang membedakan mesin bensin dan diesel yaitu untuk bahan bakarnya sendiri, kemudian untuk proses penginjeksian bahan bakar, teman-teman. Jika diesel untuk penginjeksian bahan bakar menggunakan pompa bahan bakar, teman-teman. Ada 2 jenis pompa bahan bakar, 2 sistem. Yang pertama diesel konvensional, yang kedua diesel common rail, teman-teman. Jika diesel konvensional
Oh ya, kita lihat gambar di samping saya ya. Kita lihat di gambar saya, ini adalah contoh pompa bensin atau pompa bahan bakar untuk diesel konvensional. Oke teman-teman, kita lihat gambar di samping kanan saya. Kalau di kalian samping kiri, mungkin kalau kalian melihat gambar saya di kanan saya di sini. Untuk diesel konvensional masih menggunakan full pump seperti gambar di samping teman-teman. Hanya ada beberapa unit komponen, yaitu yang pertama adalah pompa bahan bakar full pumpnya, kemudian ada filter bahan bakar, kemudian ada busi pijarnya, lalu ada injektor bahan bakar teman-teman. Jika diesel konvensional, bahan bakar disedot menggunakan pompa bahan bakar, lalu mengalir ke filter bahan bakar, kemudian mengalir lagi ke injektor. Jadi kelemahan di sini, jika RPM diesel ini rendah, maka untuk pengisian bahan bakar tekanannya juga rendah teman-teman. Maka sering terjadi mobil-mobil truk atau bis yang masih menggunakan mesin konvensional ini, jika ditanjakan dia melambat lajunya, mesinnya akan mendadak mati teman-teman. Beda dengan mesin diesel yang sudah menggunakan sistem common rail. Oke teman-teman, kita lanjut ke mesin diesel yang menggunakan sistem common rail. Di kanan saya ini gambar sistem common rail listen, sistem penginjeksian bahan bakar diesel menggunakan sistem common rail. Untuk alur lajunya bahan bakar, yang pertama bahan bakar di tangki bahan bakar, di pompa, kemudian melewati filter bahan bakar. Oke, dari high pressure atau pompa bahan bakar menuju ke pipa common rail teman-teman. Ini yang hitam panjang ini namanya pipa common rail. Di sini yang membedakan diesel common rail dan diesel konvensional. Jika diesel konvensional tidak menggunakan pipa common rail ini, kemudian dari pipa common rail diteruskan ke injektor. Untuk fungsi pipa common rail ini yaitu untuk menjaga tekanan tetap konstan teman-teman. Jadi bahan bakar disedot menggunakan pompa bahan bakar, ditampung terlebih dahulu di pipa common rail ini dengan tekanan yang sudah ditentukan teman-teman. Jika misalkan tekanan di common rail, di pipa common rail ini 6 bar, maka akan seterusnya 6 bar teman-teman. Tidak bisa lebih atau kurang. Jika melebihi 7 bar, yang 1 barnya akan dikembalikan melalui pipa ini kembali ke tangki bahan bakar teman-teman. Jika tekanan di common rail turun sampai 5,5 bar, maka sensor PCV akan mengonfirmasikan ke kontrol unit, sehingga pompa bahan bakar akan memompa kembali, sehingga menjadikan tekanan di common rail tetap stabil di angka 6 bar teman-teman. Oke, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ini tangki bahan bakar, yang kedua filter bahan bakar, yang ketiga pompa bahan bakar, lalu ada kontrol unit, ada sensor PCV, ada pipa common rail untuk penampung bahan bakar, kemudian ada akselerator pedal. Ini berhubungan dengan gas teman-teman, tuas gas. Kemudian ada engine speed, crank. Ini sensor kecepatannya teman-teman yang diukur dari crankshaft. Kemudian ada engine speed cam. Ini untuk kecepatan yang diukur dari putaran cam teman-teman. Kemudian ada injektor sendiri. Lalu ada common rail. Nah, itu common rail system yang menjaga tekanan tetap konstan teman-teman. Oke teman-teman, sejarah mesin diesel sendiri, penemunya ialah Rudolf Diesel. Lahir pada tanggal 18 Maret 1858 di Paris, Prancis teman-teman, dari keluarga Jerman.
Lalu Rudolf Diesel ini meninggal pada 30 September 1913 di umur 55 tahun, teman-teman. Diesel mengembangkan ide sebuah mesin pemicu kompresi pada dekade terakhir abad ke-19 dan menerima hak paten untuk alat tersebut pada 23 Februari 1893, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu mengenai mesin diesel. Saya tidak membahas secara detail karena sangat panjang durasinya jika saya membahas sangat detail. Kalian yang ada pertanyaan mengenai komponen atau berbagai apa aja tentang mesin diesel, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian mendapat informasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, see you next time.